tadi saya mengikuti dari awal, sejak dari clearance kesehatan, imigrasi, kemudian juga di bea cukai, semua lancar, alhamdulillah. Mudah-mudahan proses ini menjadi titik untuk selanjutnya. Amin. Oke, alhamdulillah hari ini kita lagi ada di Bandara King Abdul Aziz Internasional dan ini mungkin adalah momen yang ditunggu-tunggu ya, karena banyak sekali warga Indonesia yang menunggu momen ini dan rencana hari ini adalah hari kedatangan perdana jamaah umroh dari Indonesia. Apakah benar Pak hari ini ada kedatangan jamaah umroh dari Indonesia? Insya Allah ya, jadi kita sedang menunggu kedatangan 25 rombongan pertama jamaah umroh dari Indonesia setelah pertama saya katakan karena setelah sekian lama ya, hampir 2 tahun kita nggak ada jamaah umroh. Jadi ini yang pertama setelah sekian lama. Jadi memang jumlahnya kecil, 25 orang. Memang ini 25, sebenarnya rencana semula itu ada 406 jamaah yang sudah siap untuk berangkat. Ya, hanya karena kemudian ada keputusan dari pemerintah melalui Bapak Menteri Agama untuk menunda dulu keberangkatan, akhirnya kita sepakat yang berangkat 25 orang. Nah, ini insya Allah jamaah yang kecil ini nanti juga bisa melihat, terutama ini para pelaksana travel ya. Oh, jadi perwakilan saja. Perwakilan ya, mereka perwakilan. Karena kenapa? Karena kita ingin melihat, kita ingin agar supaya mereka ini yang nanti akan menuntun para jamaah itu bisa melihat sendiri prosedurnya bagaimana, terutama dengan adanya prokes sekarang. Dan nanti begitu selesai dari sini, mereka akan nanti kembali ke Indonesia bisa menyampaikan kepada para calon jamaahnya begini cara umroh pada saat prokes sekarang. Oh, jadi untuk persyaratan dan peraturan itu akan ditinjau sama jamaah yang datang. Iya. Seperti tim mereka kayak tim aju lah ya. Nah, jadi mereka melihat bagaimana pelaksanaan prokes di sini. Oh, berarti untuk kedatangan jemaah umroh untuk malam hari ini memang perwakilan dari seluruh travel, Bapak? Saya kurang tahu apakah seluruh travel, karena travel kita kan banyak banget. Benar. Jadi yang saya tahu bahwa yang dari 406 itu yang banyak mewakili travel. Tentunya dari itu kemudian dipilih lagi mana kira-kira yang cukup mewakili dari sekian ribu travel di Indonesia. Jadi saya kurang tahu dari berapa perwakilan ini. Tapi ini dari perwakilan travel-travel ini. Terus untuk landingnya ke Arab Saudi jam berapa? Ini insya Allah sebenarnya sudah landing tadi, jadi pukul 1.30 dini hari ini ya. Sekarang ini sudah hampir ya sekitar jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sahabat religi dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Al Mustafa pada siang menjelang sore hari ini di acara podcast Suara Kemenak Kalteng episode yang ke-33. Dan pada siang menjelang sore hari ini tema pembahasan kita adalah tema yang masih hangat diperbincangkan baik di media massa, media elektronik dan lain sebagainya, apalagi di media sosial tentunya. Sangat menarik dan menjadi trending topik di Indonesia khususnya. Baik, pada siang hari ini kita akan membawakan tema yakni umroh pada masa pandemi COVID-19 dan PPIU di Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita yakni analis kebijakan ahli muda sekaligus subkoordinator pada seksi bina penyelenggara umroh dan haji khusus bidang penyelenggaraan haji dan umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau Bapak Haji Hasan Basri, SAG MAP. Assalamualaikum Pak Hasan Basri. Waalaikumsalam Mas A.
Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Itu yang terpenting Pak. Ya. Yang pertama kita sehat. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kami mengingatkan bahwa podcast pada siang hari ini akan disiarkan pada channel YouTube dan Facebook Kemenak Kalteng. Baik Pak Hasan gitu Pak ya, saya manggilnya Ya. Pak. Oke. Sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut terkait tema pada siang hari ini, mungkin kami persilahkan kepada Bapak narasumber untuk menyapa sahabat religi sekalian dan menyampaikan hal-hal yang mungkin dianggap penting kaitannya dengan tema kita pada siang hari ini, yakni umrah pada masa pandemi COVID-19 dan PPIU di Provinsi Kalimantan Tengah. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat religi semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga sama-sama bisa mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita lanjut lebih pembahasan ke tema yang akan dibahas ini, saya akan menyampaikan dulu sedikit semacam pengantar dari kami. Sahabat religi, sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 di pasal 155. Nah, itu bidang penyelenggaraan haji dan umrah itu terdiri dari 5 seksi. Ini Mas A. Ya. Jadi yang pertama seksi pendaftaran dan dokumen haji khusus. Yang kedua seksi bina haji reguler dan aplikasi haji. Seksi bina penyelenggara umrah dan haji khusus. Seksi transportasi perlengkapan akomodasi reguler. Dan kelima, seksi administrasi dana haji dan sistem informasi haji. Nah, ini kebetulan kami berada di seksi bina penyelenggara umrah dan haji khusus. Di akhir 2021, dulunya kita sebagai kepala seksi, kemudian sudah dipindahkan menjadi analis. JFT, JFT, analis kebijakan ahli muda sebagai subkoordinator di seksi bina umrah dan haji khusus. Nah, jadi untuk tugas seksi bina umrah dan haji khusus itu adalah melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, rekomendasi perizinan, koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. Jadi ini lebih ke pembinaan, bimbingan dan rekomendasi, juga pengawasan. Pengawasan termasuk terhadap PPIU, tentunya PPIU dan PHK yang memiliki izin dari pemerintah. Ya. Nah, terkait dengan tema kita hari ini tentang umrah. Nah, mungkin sahabat religi ingin tahu apa itu umrah. Nah, umrah menurut undang-undang itu berkunjung ke Baitullah di luar musim haji. Ini yang kita bahas. Jadi kalau di musim haji kan ada umrahnya juga. Ini umrah di luar musim haji yang dimaksud. Dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sa'i dan tahallul. Jadi beda dengan umrah di musim haji itu. Nah, kemudian orang mungkin banyak bertanya apa itu PPIU. Ya, Nah, betul, Pak. PPIU itu penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Nah, maksudnya adalah mereka biro perjalanan wisata yang memiliki izin berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Jadi mulanya mereka itu biro perjalanan wisata, tapi karena memiliki izin usaha untuk menyelenggarakan umrah, maka disebut sebagai PPIU. Itu pengantar dari kami sementara. Silakan Mas A. Siap. Baik, ini kaitannya dengan pandemi COVID-19 Pak ya. Sebagaimana kita ketahui tanggal 8 Januari kemarin Indonesia memberangkatkan jemaah umroh Pak ya. Yang sering kita dengar adalah one gate policy atau kebijakan satu pintu ya. Karena situasi pandemi di kedua negara seperti itu Pak. Khususnya di Indonesia ini menerapkan one gate policy. Ini maksudnya apa Pak? Maksud dan tujuan dari one gate policy atau kebijakan satu pintu ini seperti apa Pak? Jadi gini, untuk menjaga
untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jemaah tadi, karena kondisi kita kan masih dalam posisi pandemi. Iya, betul. Nah, jadi pemerintah melalui Menteri Agama menerapkan sistem one gate polisi tersebut. Maksudnya itu adalah kebijakan satu pintu. Jadi terpusat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dari proses screening. Nah, jadi yang one gate polisi itu sampai tanggal 24, tanggal 25, tanggal 15 sampai tanggal 15 kemarin. Nah, jadi setelah tanggal 15 itu diinikan lagi, mau di asrama haji juga boleh, kemudian ada hotel-hotel juga yang ditunjuk. Jadi pada tujuannya, pada intinya pemerintah menginginkan untuk keselamatan dan kesehatan jemaah umrah tersebut. Berarti untuk saat ini one gate policy ini masih berlaku atau diberikan pilihan untuk PPIU sekarang pilihan. Dari sejak tanggal 15 diberi pilihan. Mereka boleh langsung ke asrama haji, boleh juga di hotel yang sudah disepakati. Oh begitu. Ya. Berarti lebih fleksibel begitu Pak ya bagi PPIU. Baik, semenjak diterapkannya one gate policy atau pada masa pandemi COVID ini Pak, sudah berapa banyak nih jemaah umroh yang diberangkatkan oleh Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah? Apakah juga sudah ada yang berangkat Pak? Oke, pada tanggal 8 Januari 2022 itu kloter pertama yang diberangkatkan oleh langsung dari Pak Dirjen PHO di asrama haji itu jumlahnya 419. Itu di kloter pertama. Di hari itu kan ada 4 kloter. Ya. Nah, sampai saat ini sudah hampir 4.000 lebih yang diberangkatkan sampai hari ini. Ya. Nah, untuk kita di Kalimantan Tengah, kita pertama baru memberangkatkan kemarin 46 jamaah untuk kita di Kalimantan Tengah, yaitu di Pangkalan Bun. 46 jamaah kemarin di Pangkalan Bun, itu 44 jamaah dari Kobar, kemudian ada 2 jamaah dari Sukamara. Nah, yang 46 semua itu berangkat semua bergabung kepada PT Al-Kamilah Terapi Entor yang berkantor pusat di Pangkalan Bun. Nah, alhamdulillah saat pelepasan tersebut kemarin langsung dihadiri oleh Bapak Kakanwil pada tanggal 19 Januari 2022. Nah, kemudian ini nanti kita udah dapat informasi laporan di grup kita, pada tanggal 13 Februari nanti juga akan ada pemberangkatan sebanyak 36 jemaah umrah. Dalam hal ini adalah jemaah yang berasal kembali dari PT Al-Kamilah Terapi Entor Pangkalan Bun. Baik. Berarti cukup banyak juga yang berangkat ini Pak. Jadi minat dari jemaah kita di Indonesia ini meskipun dalam masa pandemi tetap tinggi. Yang jelas yang berangkat ini yang diberitakan kan mereka yang tunda. Oh begitu. Yang tunda kemarin. Jadi kecuali apabila yang tunda itu mengundurkan diri, PPIU baru boleh memberangkatkan pendaftar yang baru. Oh begitu. Siap. Berarti diprioritaskan yang tertunda, di tahun sebelumnya. Ya. Baik Pak, tadi sempat disinggung terkait fungsi pengawasan. Ya. Kaitannya terhadap pemberangkatan jemaah umrah ini, bagaimana Pak peran Kanwil dan Kementerian Agama di kabupaten kota Pak? Sebagaimana surat Dirjen PHO tanggal 4 Januari 2022, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten Kota itu wajib melakukan pengawasan. Jadi wajib melakukan pengawasan keberangkatan jemaah umrah di wilayah masing-masing. Nah, terkait dengan hal ini kami telah menindaklanjuti juga surat tersebut dengan menyampaikan surat kepada Kemenak melalui Kasih, PHO Sekaten, juga para pemilik PPIU yang ada di Kalimantan Tengah untuk mengikuti regulasi yang telah disampaikan oleh pusat, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini kan pertika. Jadi urusan umrah dan urusan apapun harus mengikuti dari aturan pusat. Nah, jadi kita tidak bisa langsung turun pengawasannya sampai ke Jakarta, tapi minimal kita mengawasi PPIU yang ada di provinsi, kemudian kabupaten kota yang ada di wilayahnya masing-masing. Ya, betul. Nah, itu ya. Baik. Kemudian dari tema utama kita pada siang hari ini adalah umrah pada masa pandemi COVID-19. Ini pemerintah tentu
memiliki aturan atau regulasi khusus yang mengatur tentang umroh pada masa pandemi COVID ini, Pak. Mungkin bisa dijelaskan regulasi atau aturan yang mengatur tentang hal tersebut, Pak. Oke, Mas A. Jadi terkait dengan penyelenggaraan perjalanan umrah di masa pandemi ini, memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang memiliki tugas khusus yang menangani umrah ini, memang telah mengeluarkan semacam regulasi yaitu KMA 1332 atau KMA 1332 tahun 2021. Itu tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi COVID-19. Jadi KMA tersebut dikeluarkan tanggal 8 Desember yang terdiri ada 11 bab. Itu silakan sahabat religi kalau mau mendalami silakan di-download peraturan tersebut. Nah, jadi sementara berdasarkan surat edaran Dirjen tanggal 13 Januari, keberangkatan umrah setelah 15 Januari 2022, nah itu mengacu kepada beberapa kebijakan. Salah satunya adalah mentaati KMA ini. Nah, karena di dalam KMA ini kan tidak menyebutkan one gate policy. Jadi untuk setelah 15 Januari mengikuti KMA ini. Ini sudah diteruskan semua kepada penyelenggara ibadah umrah PPIO se-Indonesia. Jadi mereka harus mengikuti KMA ini. Kalau tidak ada semacam sanksi terhadap mereka. Salah satunya adalah mereka menginput. Jadi input data jemaah umrah dulu sebelum memberangkatkan diinput dulu di Siskopato. Sistem dari Kementerian Agama. Di KMA tersebut termasuk mencakup biaya, Pak. Kan soalnya ini musim pandemi tentu biayanya berubah dari musim biaya normal. referensi memang pemerintah menetapkan itu 28 juta minimal, Pak ya. Tapi untuk tambahan-tambahan biaya lain itu diserahkan kepada PPIO. Yang jelas minimal 28. Kalau ada yang di bawah itu berarti sangat patut dicurigai. Iya, patut dicurigai. Baik, jelas sekali sahabat religi sekalian, itulah tadi termasuk yang kita dengarkan bersama, yakni tentang aturan dari pemerintah terkait pedoman pelaksanaan umroh pada masa pandemi COVID-19, termasuk biaya minimal penyelenggaraan ibadah umroh di 28 juta tadi, Pak ya. Jadi kalau ada yang mengiming-imingi biaya murah dan lain sebagainya di bawah 28, mungkin dipertanyakan dulu apakah hal tersebut benar dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini, Pak Hasan, kita jeda sejenak untuk menyaksikan tayangan tentunya tentang penyelenggaraan umroh di masa pandemi di Kalimantan Tengah. Baik sahabat religi, kita lanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini masih dalam tema umroh pada masa pandemi COVID-19 dan PPIU di Provinsi Kalimantan Tengah. Baik Pak Hasan, kita lanjutkan. Tadi pada pengantar ada sedikit disinggung bahwa PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang di dalamnya memiliki izin untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh seperti itu. Jadi untuk di Kalteng nih Pak, ada berapa biro perjalanan wisata ini Pak yang memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah umroh Pak? Baik yang kantor pusat maupun kantor cabang. Baik, terima kasih Mas A, sahabat religi semua. Sampai dengan 31 Januari 2022, kita di Kalimantan Tengah itu sudah memiliki 30 penyelenggara perjalanan ibadah umrah
lumayan banyak. Kalau dulu sekitar 20, melonjak dengan seringnya kita mengadakan sosialisasi. Jadi ada 30 sekarang di Kalimantan Tengah, dengan sebarannya itu kantor pusat kita punya 4. Kemudian sisanya 26 kantor cabang. Ya. Nah, kalau boleh, kalau sahabat religi ingin tahu semua, ini di Kota Palangkaraya itu ada dua kantor pusat, kemudian 10 kantor cabang. Di Kabupaten Kota Waringin Barat 2 kantor pusat, 3 kantor cabang. Kemudian di Kotim ada 5 kantor cabang. Dalam waktu dekat nanti di Kotim akan ada 1 kantor pusat. Kemudian di Kapuas ada 2 kantor cabang. Di Pulang Pisau ada 1 kantor cabang. Kemudian di Barito Utara 1 kantor cabang. Barito Selatan 1 kantor cabang. Katingan 1 kantor cabang, dan Seruyan 2 kantor cabang. Tersisa ada beberapa kabupaten yang belum punya. Nah, yang belum punya ini memang merupakan suatu kendala, tantangan bagi kami juga. Walaupun mereka tidak punya kantor cabang, tapi kok ada jamaahnya. Nah, ini maksud kita perlunya pengawasan bagi kita. Mudah-mudahan yang beroperasi di wilayah yang tidak punya kantor cabang tersebut adalah kantor pusat yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, takutnya kalau PPIO kantor pusat yang di luar Kalimantan Tengah, dia wajib punya kantor cabang kalau mau beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah. Nah, ini perlu kita awasi. Sementara data yang kita terima sering juga ada dari Gunung Mas, ada jamaah umrah, Sukamara ada. Nah, terapi di sana yang berizin, di sana tidak ada. Nah, berarti itu tidak berizin, Pak? Apakah mereka itu kantor pusat yang ada di Palangkaraya atau yang ada di Pangkalan Bun yang turun ke daerah, atau yang dari luar Kalimantan Tengah? Nah, kalau luar Kalimantan Tengah, sebagaimana yang tertera dalam undang-undang, mereka nggak boleh. Kalau mau beroperasional di Kalimantan Tengah, dia harus membuka kantor cabang. Nah, seperti itu. Nanti ini yang kita akan terus akan kita awasi terus seperti apa. Yang jelas sampai saat ini kita tetap intens untuk memberikan pembinaan melalui Kemenak, sehingga kantor cabang yang ada di Kalimantan Tengah itu lumayan, 26 kantor cabang. Ya, Mula saya tugas di nangani OHK ini baru sekitar 15-an aja kantor cabang. Ini udah banyak. Itu Mas Al. Berarti ini PR bagi Kanwil dan Kemenak Kabupaten Kota nih, Iya. Pak, untuk menertibkan travel-travel yang tidak berizin gitu, Pak ya. Sebenarnya Jadi mereka sebenarnya perlu sosialisasi, Pak ya. Iya, sosialisasi sudah. Jadi kita lewat Kemenak itu yang sering kita lakukan memang di kota, karena kita kan ke kota nggak terlalu banyak mengeluarkan biaya dan tenaga juga. Kalau di daerah jauh memang. Jadi maksud kami ini kan tugas kita bersama nih. Iya. Tugas kita bersama dari Kementerian Agama, baik itu yang di Kanwil maupun yang di kabupaten, khususnya di seksi bina penyelenggaraan haji dan umrah. Karena sebagaimana kita tahu di undang-undang itu jelas, bagi orang yang bertindak sebagai PPIO dengan mengumpulkan atau memberangkat jamaah umrah, tapi dia tanpa hak, maksud tanpa hak itu yang tidak ada izin, itu disanksi, ada dendanya itu 6 miliar rupiah kalau memang ada yang melaporkan, dan paling lama tahanan 6 tahun. Kalau ini kita sampaikan, insya Allah mereka akan mencoba untuk buka cabang. Apalagi sekarang buka cabang tuh mudah, nggak seperti dulu lagi. Cukup mereka kantor pusat menginput di sistem OSS yang ada di penanaman modal. Itu masalah. Baik, itu jadi untuk travel-travel yang belum berizin atau agen-agen travel yang bisa dibilang abal-abal, belum ada cabang pusat atau cabangnya di Kalimantan Tengah, mungkin bisa datang ke kantor Kementerian Agama terdekat untuk menanyakan bagaimana cara pembukaan cabang dan lain sebagainya. Tadi sempat disinggung Pak Hasan bahwa syaratnya sekarang lebih mudah dari sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik Pak, untuk jemaah kita nih, kalau ingin mengetahui travel umroh PPIU yang memiliki izin resmi dari pemerintah, itu seperti apa? Bagaimana caranya Pak itu? Kalau untuk mengetahui ini yang berizin, resmi berizin, ini yang tidak berizin, supaya aman begitu Pak. Ya.
Jadi gini, sekarang ini kan sistem digital sudah ada. Jadi di Kementerian Agama juga ada seperti itu di WHO. Jadi kalau kita misalnya nih ada orang datang menawarkan umrah, paketnya murah, nama travelnya ini, udah masyarakat tinggal dicek aja di Umrah Cerdas. Aplikasi Umrah Cerdas bisa di-download langsung itu di Play Store Android itu. Jadi di aplikasi Umrah Cerdas itu jelas, kita tinggal di situ ada klik kolomnya PPIO. Klik PPIO, tinggal sebut nama travel tersebut. Nah, kalau dia tidak muncul berarti memang dia belum berizin. Kalau dia berizin dia muncul sendiri. Misalnya saya tulis PT Anamtal, dia langsung keluar. Nah, begitu juga cabang. Tinggal kantor cabangnya di mana, udah. Jadi tinggal masyarakat jangan langsung percaya orang datang misalnya menawarkan, oh ini ikut Ustadz ini, jangan langsung. Lihat dulu ininya, travelnya ini berizin nggak? Kalau nggak berizin kan resikonya ke jemaah juga. Sementara mau melaporkan ke kita juga kita nggak punya data. Travel ini nggak ada izinnya. Ya karena jemaah kita ini lebih masih lekat dengan ketokohan seperti itu, Pak. Jadi dengan Ustadz ini ya silakan memang tokoh Ustadz itu kan tokoh kita. Cuma kita lihat juga Ustadz tersebut masuknya dia di travel apa. Kan di Palangkaraya tadi saya sudah sampaikan, di Kalteng itu kan sudah ada kantor induk tuh ada 4. Itu berizin. Nah, kalau saya misalnya saya tokoh atau Ustadz, saya gabung aja ke travel yang berizin. Daripada kita gabung dengan yang nggak jelas, kan seperti itu. Nah, berisiko, Pak. Ya berisiko. Baik, terakhir nih Pak, sebagai penutup dari bincang-bincang kita pada siang hari ini, sebagai closing statement, mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan atau himbauan kepada sahabat religi sekalian kaitannya dengan bahasan kita pada siang menjelang sore hari ini, yakni tentang umroh pada masa pandemi COVID-19 dan PPIU di Provinsi Kalimantan Tengah. Silakan Pak, closing statement. Terima kasih Mas Al. Sebagai penutup dari pertemuan ini, saya akan menyampaikan satu pesan untuk kita semua, untuk sahabat religi, untuk kita juga ya. Kalau ingin pergi umrah, itu ingat 5 pasti umrah. 5 pasti. Jadi pasti travelnya. Artinya pasti travelnya itu berizin. Oh iya. Pastikan dulu itu. Yang kedua, pastikan jadwalnya. Maksudnya jadwal berangkatnya. Nah, yang ketiga, pasti terbangnya. Pesawatnya jelas enggak? Nah, jangan sampai transit. Nah, itu pastikan. Kemudian pasti hotelnya. Hotel waktu di Mekah. Nah, kemudian pasti pisahnya pisah umrah enggak? Nah, itu pastikan. Nah, kalau insya Allah kalau 5 itu udah jamaah atau sahabat religi ketahui, insya Allah aman. Nah, kemudian di masa pandemi ini ya di luar daripada yang 5 pasti ini, kita tetap ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, kemudian pemerintah Republik Indonesia. Dengan kita mengikuti anjuran tersebut, insya Allah perjalanan ibadah umrah kita aman di masa pandemi ini. Ya, beda. Nah, kemudian yang terakhir, kita semua berharap, berdoa, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai sehingga penyelenggaraan umrah kembali normal seperti biasa. Amin. Harganya bisa turun menjadi 20 juta. Amin. Nah, kemudian untuk para pengepul, para travel yang aba-aba, nih kami memohon segera untuk mencoba koordinasi dengan kantor Kemenak Kabupaten Kota terdekat untuk buka kantor cabang. Ya. Jangan sampai nanti kalau Kanwil sudah membuat satgas umrah, itu kalau satgas umrah itu kita melibatkan dari kepolisian, dari Kumham dan lain sebagainya. Berarti bisa ditindak. Saat ini kita karena tugas kita kan pembinaan, bukan pembinasaan. Jadi kita tetap pendekatan. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Amin. Sehingga penyelenggaraan umrah bisa kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Hasan. Baik sahabat religi, itulah tadi yang jelas pesan dari closing statement tadi bagi jemaah yang ingin menunaikan
ibadah umroh, ingat 5 pasti tadi. Baik, sahabat religi sekalian, sebelum kita tutup podcast kita pada siang menjelang sore hari ini, jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast Suara Kemenak Kalteng episode berikutnya, yakni setiap hari Selasa dan Jumat jam 14.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube dan Facebook Kemenak Kalteng. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.